Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman konten kreator Facebook Pro yang sudah dimonetisasi maupun yang belum dimonetisasi. Selamat datang di channel saya, Kaya Bareng. Hari ini saya mau sharing dan berbagi khusus ke teman-teman semuanya yang belum dimonetisasi, yang belum dapat undangan ya teman-teman semuanya. Hari ini yang saya sharing insya Allah hal yang mendatangkan kebahagiaan, hal yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang belum dapat undangan dan dimonetisasi dari Facebook Pro. Teman-teman silahkan nanti praktekkan apa yang akan kita sharing ke depannya ini. Namun sebelum itu ingin saya katakan kepada teman-teman semuanya yang sudah lama menjadi seorang konten kreator dan belum dapat gaji dari pihak Facebook, bahwasanya jangan berhenti, jangan patah semangat, jangan down. Karena kenapa? Kita sudah berjalan cukup jauh ya teman-teman. Langkahnya aja yang diperlambat kalau memang capek. Yang penting jangan berhenti ataupun mundur teman-teman. Karena kalau kita berhenti ataupun mundur, maka kita akan banyak menyesal karena kita sudah banyak mengorbankan tenaga, pikiran, harta kita, beli kuota. Makanya saya sering katakan ke teman-teman bahwasanya kamu ini sudah basah setengah. Kalau kamu berhenti, kamu yang rugi. Jadi usahain ceburin semua badan kamu, nanti kita akan lihat hasilnya ke depan bagaimana. Insya Allah akan ada kabar gembira bagi orang-orang yang sabar dan juga konsisten. Jadi jalan aja ya teman-teman. Makanya jadikan dunia perkontenan ini sebagai hal-hal yang mengasihkan dulu aja. Jangan langsung lihat penghasilan dulu ya teman-teman, karena itu akan menyiksa kita teman-teman. Dan itu akan membuat kita menjadi tidak puas ya. Kalau kita langsung melihat penghasilan orang dapat segini, $4.000, $3.000, dapat misalnya gajian 10 juta, 20 juta, kemudian langsung kita ngelihat diri kita yang belum terima gaji dari pihak Facebook, itu kadang membuat kita down. Tapi kita asik aja dulu dengan dunia perkontenan Facebook Pro. Silahkan berkarya, kemudian ngupload ya, kemudian konsisten, dan yang penting teman-teman polanya benar ya. Yang penting polanya benar, insya Allah teman-teman akan dapat undangan dan juga bisa dimonetisasi. Makanya hari ini saya mau sharing ke teman-teman semuanya, mau mengajarkan pola yang benar, dan silakan teman-teman lihat di akun teman-teman semuanya masing-masing. Dan juga yang paling terpenting nanti praktekkan ya apa yang akan kita sharing ke depannya ini. Oke, teman-teman, tanpa panjang lebar, langsung saja kita bahas ya. Poin yang pertama, ketika teman-teman ingin dapat undangan dari pihak Facebook atau dimonetisasi, harus teman-teman pastikan bahwa profil teman-teman itu direkomendasikan. Kayak gini. Ini contoh profil yang direkomendasikan. Kalau misalnya teman-teman banyak membuat pelanggaran di luar sana, maka di sini keterangannya itu tidak direkomendasikan ya. Teman-teman baca itu direkomendasikan, artinya profil ini bersih teman-teman dari pelanggaran. Artinya tinggal menunggu waktu saja, insya Allah ke depannya kalau dia konsisten, kemudian cara nguploadnya benar dan tidak banyak membuat pelanggaran, insya Allah akan cepat dapat undangan teman-teman. Yang penting ini dulu ya. Ini adalah pondasinya teman-teman. Kalau ini sudah tidak direkomendasikan di sini, artinya teman-teman harapannya sangat kecil sekali untuk bisa mendapat dan menerima undangan. Oke, itu yang pertama ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya teman-teman tertulis di sini tidak direkomendasikan, artinya ada konten-konten teman-teman yang melanggar. Silakan dicek dulu. Kemudian kalau ketemu, silakan langsung dihapus. Insya Allah nanti bisa kembali menjadi bersih ya teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua harus teman-teman perhatikan, harus teman-teman lakukan adalah konsisten upload reels ya. Konsisten upload reels. Kalau misalnya teman-teman sudah menentukan kira-kira dalam sehari bisa ngupload berapa video, yang penting teman-teman jangan keganggu ya pekerjaannya. Minimal itu sehari satu video teman-teman. Sehari satu video berarti satu minggu atau sepekan itu kita bisa nyetor ke Facebook atau ke pihak Meta itu 7 video ya. Kemudian 7 video ini silahkan teman-teman barengi juga dengan postingan-postingan yang lain seperti foto, atau bisa juga VOD yang durasinya panjang, kemudian bisa juga status ya. Pokoknya teman-teman asikin aja dulu. Yang penting konsisten ngupload sehari bisa berapa video. Kalau misalnya teman-teman punya waktu luang yang tadinya sehari 7 video, sehari 1 video, tapi teman-teman misalnya besoknya punya waktu luang, waktu kosong bisa ngupload 2, maka ini nggak apa-apa. Yang penting jangan kosong ngupload videonya ya teman-teman. Kalau kita sudah konsisten, maka silakan jalani itu terus ya. Ini yang kedua teman-teman. Kemudian yang ketiga, tentang waktu ngupload videonya. Ini juga sangat penting ya, karena kita itu jadi konten kreator itu berusaha untuk bisa membuat Facebook itu membaca algoritma pergerakan kita ya. Jadi pihak Facebook itu kan mereka kan sistem ya, mereka intelijen lah istilahnya. Mereka membaca pergerakan kita. Kalau misalnya kita jam upload videonya ini juga konsisten, misalnya kita ngupload konten sehari 1 video ini di jam 5 sore, besoknya juga di jam 5 sore, besoknya juga, walaupun hanya lebih sedikit lah
jam 5.15 atau jam 5.20, yang penting masih dalam skala jam 5 ya teman-teman. Insya Allah itu akan membaca algoritma pergerakan kita dari pihak Facebook bahwa kita orang yang konsisten, kita seorang konten kreator yang konsisten. Nah ini yang harus teman-teman coba ya, bagaimana caranya biar bisa teman-teman ngupload video itu konsisten di jam-jam upload yang sudah teman-teman pilih. Bisa juga pagi, siang, sore, silakan teman-teman pilih satu dulu waktunya ya teman-teman, silakan pilih satu dulu. Kecuali teman-teman sudah dimonetisasi ya itu bebas, hak teman-teman mau ngupload di mana aja, di waktu kapan saja. Tapi karena kita belum dapat undangan, belum dimonetisasi, maka kita berusaha untuk membuat algoritma Facebook ini membaca pergerakan kita bahwa kita seorang konten kreator yang konsisten ya, baik tadi ngupload video satu hari satu video dan juga ngupload di jam-jam yang sama setiap harinya. Nah itu yang ketiga teman-teman. Kemudian yang keempat teman-teman adalah kita harus pastikan bahwa konten-konten kita, profil kita itu bersih dari hak cipta. Makanya tadi ada yang poin yang pertama itu ada gambar profil direkomendasikan, karena kenapa? Itu sebagai bukti bahwasanya konten-konten kita ini bersih dari hak cipta. Nah hak cipta ini bisa jadi konten-konten reupload ya. Kalau misalnya kita ngambil konten orang kemudian diupload tanpa diedit ya, asal ngupload aja tanpa tahu strategi reuploadnya seperti apa yang benar dan baik, langsung diupload, maka langsung akan terbaca oleh algoritma Facebook, algoritma Meta bahwasanya kita ini ngambil konten orang lain. Dan ini sangat-sangat fatal sekali teman-teman, sangat-sangat fatal sekali. Kalau teman-teman ngelakuin ini sangat fatal sekali, karena kenapa? Inilah titik terendah seorang konten kreator ketika mereka mengambil konten orang lain. Kalau kita menggunakan musik kemudian punya hak cipta, dia ini masih di atas ya teman-teman. Tapi kalau kita sudah ngambil konten orang semuanya kita upload, maka ini titik terendah ya, titik terendah orang konten kreator, dan ini akan terbaca. Dan siap-siap aja teman-teman semuanya tidak akan menerima undangan. Jadi kalau ada konten reupload teman-teman, silakan dihapus aja teman-teman, silakan dihapus. Kemudian bukan hanya konten reupload juga, tapi juga musik ya teman-teman. Saya sering katakan jangan anggap remeh musik ini, jangan anggap remeh. Karena kenapa? Ini sangat penting sekali teman-teman. Ketika terbaca oleh pihak Facebook kita menggunakan musik yang hak cipta ya, punya orang lain, karya orang lain, yang dimana di situ diberikan lisensi. Kalau teman-teman mau tahu penjelasan sederhananya, bahwasanya mereka memberikan lisensi itu artinya kita harus bayar dulu ke mereka, kemudian musiknya ini baru bisa kita pakai. Nah, kalau musiknya kita pakai tanpa pernah membayar ke mereka, artinya akan kena hak cipta. Dan ini juga sebuah pelanggaran dari kebijakan Facebook yang sudah diberikan terlebih dahulu, yang kita langgar ya. Jadi jangan pernah melanggar. Kalau teman-teman mau gunakan musik, silakan ambil musik yang dipakai oleh para suhu-suhu. Musik sedih, cari musik sedih yang dipakai suhu-suhu. Musik senang, cari musik senang yang dipakai suhu-suhu. Karena insya Allah itu adalah musik yang sudah aman. Karena kalau misalnya musik itu tidak aman, ya mereka juga pasti udah kena pelanggaran, pasti konten itu juga sudah dihapus. Jadi itu cara amannya ya teman-teman semua. Kemudian ada yang terakhir ya teman-teman, yang kelima ini adalah jadilah konten kreator yang ramah teman-teman. Ya, saya tidak gunakan kata jadilah konten kreator yang senang berinteraksi. Kalau saya pakai kata senang berinteraksi, nanti teman-teman bisa mengartikan liar. Jadi di kontennya orang semuanya dikomentarin, ada yang iming-iming gift naga, bintang dan lain sebagainya, akhirnya dikomentarin ya. Makanya saya pakai kata jadi konten kreator yang ramah, artinya ketika ada orang yang komentar di kolom komentar kita, di konten kita, maka kita jadi orang yang ramah, kita balasin komentarnya satu-satu, kita nge-like ya, kemudian kita menggunakan bahasa yang baik, yang bijak. Ini akan membuat pihak Facebook itu membaca ya pergerakan kita bahwasanya kita konten kreator yang ramah. Apalagi kita membalas komentar mereka dengan sebuah komentar yang mereka membalasnya lagi ya, kemudian kita balas lagi, terjadi banyak dialog di situ. Nah ini insya Allah bagus ya teman-teman untuk perkembangan dan pertumbuhan akun Facebook Pro teman-teman semuanya. Jadi jangan liar ya, interaksinya jangan liar, itu menghabiskan banyak waktu dan energi kita teman-teman. Dan jangan cepat terbohongi oleh mereka para suhu-suhu yang selalu mengiming-imingi bintang dan juga naga dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah teman-teman semuanya, itu kurang lebih 5 tadi yang sudah saya sharing ke teman-teman semuanya. Silakan teman-teman lihat, silakan teman-teman praktekkan dalam dunia perkontenan teman-teman semuanya. Insya Allah akan terjadi perubahan kepada akun Facebook teman-teman semuanya, sehingga insya Allah bisa mendapatkan undangan dan bisa terima gaji dari pihak Facebook. Oke, itu aja yang dapat saya sharing ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.